Wah, unik banget cerita ini. Nggak ada dialog, tapi bisa serem. Unik banget. Dan serba hitam. Tuh. Hitam semuanya. Kertasnya hitam, ilustrasinya hitam. Dan kelam, dan muram, dan seram. Komik Indonesia kategori horor favorit sih sejauh ini. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Bulafas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas komik ini, Journal of Terror chapter 1 yang ditulis dan digambar oleh Sweta Kartika. Kalian bisa lihat nih. Gue masih suka dengan finishing ini. Deboss shiny ala foil, god foil gitu, tapi ini kayak akrilik. Akrilik kah? Apa sebutannya gitulah. Shiny metallic gitulah. Untuk judul, nomor, logo. Dan isinya serba hitam. Hitam, merah, dan putih warnanya. Tuh, sampai ke dalam juga hitam tuh. Suka banget gue. Nah, komik ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Prana yang sejak umur 5 tahun bisa melihat setan. Ini dipercaya atau Prana mengakui, menjelaskan kalau kemampuannya ini diperoleh dari saudara kembarnya yang udah meninggal ketika dia lahir gitulah. Mereka saudara kembar gitu. Dan kembarannya ini meninggal, dan kembaran ini semacam meninggalkan kemampuan untuk melihat makhluk halus gitulah. Dan dia bisa mempergunakan kekuatan tersebut semenjak umur 5 tahun. Bukan mempergunakan sih, tapi dia bisa melihat setan akhirnya pada umur 5 tahun gitu hingga sekarang, ceritanya gitu. Dan kisah-kisah dia melihat setan dan interaksinya dengan setan diceritakan dalam sebuah jurnal gitu. Makanya judulnya Journal of Terror, sesuai catatannya si Prana. Jadi di dalam sini kalian akan memperoleh kumpulan cerita mungkin 5 hingga 8 bagian cerita gitu yang beda-beda lah. Setannya beda-beda, lokasinya beda-beda, tapi intinya serem. Serem banget. Salah satu yang paling serem itu adalah yang di rumah sakit dan di sekolah dan di pemakaman. 3 tempat itu sih. 3 cerita itu yang paling terbayang-bayang di pikiran gue lupa judulnya. Pokoknya jurnalnya ini nggak ada judul sebenarnya, dia cuma tulis kayak umur berapa, tanggal berapa. Jurnalnya misalnya jurnal tanggal sekian, tahun sekian, umurnya sekian gitu. Dan ya ceritanya dimulai dari situ. Dan lompat-lompat ya, kadang maju, kadang mundur tahunnya. Jadi gak pasti juga, dia tulis sesuai umurnya sih. Kadang 16, kadang 15, kadang 13, kadang maju ke 17 gitu. Cukup unik lah. Jadi kalian gak bakal bosen gitu karena ceritanya beda-beda. Dan ditutup dengan penasaran banget. Agak menggantung dan bikin penasaran karena si Prana ini di akhir cerita terakhir, ada cerita terakhir ditutupnya itu dengan menggantung, di mana dia melihat sosok yang muncul karena permainan setan-setanan. Kayak mungkin kita di Indonesia kenalnya jelangkung, kalau di luar itu yang di depan cermin yang manggil, gue lupa sih. Pokoknya yang di depan cermin kita manggil-manggil setan kayak gitu. Ya games-games yang menantang gitu untuk memanggil setan, kurang lebih kayak gitu. Dan ternyata muncul. Dan setan tersebut muncul ketika Prana tidur dan tiba-tiba bersambung. Itu gregetan gue penasaran, pengen baca volume 2-nya atau chapter keduanya segera sih. Udah punya, cuman ya ngantri dulu. Banyak buku horor lain yang harus gue baca. Untuk artnya sendiri serem banget. Bakal gue kasih contoh itu ini, kayak ini tuh. Ini salah satu cerita ketika pulang naik taksi, ternyata taksinya taksi setan dan drivernya itu nggak punya wajah kayak gitu. Gambarnya serem karena menggunakan warna hitam putih kayak gini nih.
yang bikin serem. Terus satu lagi deh, biar kalian puas ngelihatnya. Itu mana ya? Oh, gue tunjukin yang itu dah. Nah, yang ini yang dia manggil setan penutupnya. Dan akhirnya bersambung di bawah. Lanjut ke volume kedua atau chapter kedua. Lagi tidur, muncul setan yang dipanggil. Seremnya. Matanya hitam, wajahnya berantakan, tengkorak doang, ada simbol di sininya, rambutnya keriting panjang. Itu gue penasaran sih. Kisah Prana bakal seperti apa? Apakah dia bakal punya hubungan sangkut pautnya dengan cult dan sebagainya, iblis, dan harus melakukan ritual-ritual nanti di chapter kedua? Penasaran banget lah. Penasaran banget. Ada juga cerita yang cukup sweet tentang neneknya. Nggak serem-serem banget sih, lebih ke sweet aja ceritanya. Dimana dia melihat roh neneknya ketika meninggal gitu. Jadi ya cukup sweet sih ceritanya. Jadi dia tahu kalau neneknya meninggal dengan tenang dan damai. Dan seolah-olah memberikan pesan ke Prana kalau semua akan baik-baik saja. Nenek udah bahagia dan nenek rela dan siap untuk pergi gitu. Itu agak sweet, agak manis ceritanya. Yang lain sih serem ya, tuh kayak gini nih. Nih Sweta Kartika agak bajingan gambarnya. Bukan kenapa sih, konsep yang diambil itu cukup bagus sih. Dia memilih latar belakangnya hitam dan gambarnya putih. Jadi kesan kelam, suramnya itu dapat banget. Kengeriannya dapat gitu. Bagus sih. Tuh, kalau ini kayak setan anak sekolah gitu. Kayak berdiri gitu aja, tapi ada kaki di punggungnya. Dan dia tersenyum dan dia melotot gitu. Itu kayak, wah. Ngeri-ngeri. Nah, kayak gini. Gimana gak kepikiran ngelihatnya? Yap. Itu, kumpulan cerita dalam komik. Potongan-potongan cerita dari jurnalnya si Prana. Cukup seru. Dan ini sebenarnya udah ada versi novelnya. Gue udah punya novelnya. Ceritanya agak berbeda. Nanti mungkin gue bakal baca itu juga dan gue bakal bahas di channel gue. Jadi kalian tunggu aja ya. Kita nanti mungkin cukup diskusi dikit-dikit gitu, membandingin antara komik dan novelnya. Perbedaannya seperti apa. Dan unik nih. Nggak ada dialog loh ya di sini. Kalian lihat. Nggak ada dialog sama sekali. Kalau kalian lihat ini tulisan-tulisan di pinggir-pinggir kayak gini nih. Di atas gambar itu sebenarnya narasi cerita. Dari sudut pandang orang pertama yaitu Prana. Dia bilang, aku melihat ini. Jadi gak ada dialog. Jadi minim interaksi dengan karakter lain. Itu mungkin yang menjadi kekurangan untuk komik ini. Kita nggak bisa relate ke hubungan si Prana dan orang-orang di sekitarnya. Kurang di itu aja kayaknya bagi gue. Tapi sisanya oke banget. Seru, menyenangkan, penasaran. Terornya sesuai judul juga dapet. Konsepnya bagus sih. Ya, itu dia review gue untuk komik ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!